Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Zipa. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat pada materi circular link list. Di sini saya buat program task management yang dimana pengguna bisa menambahkan tugas dan juga bisa menghapus tugas yang sudah diselesaikan. Kemudian juga bisa menampilkan tugas. Oke, langsung aja saya mulai dari file yang pertama. Di sini saya bedain masing-masing kelasnya. Kita mulai dari kelas yang pertama. Di sini ada public list node yang dimana kita itu melakukan inisialisasi sebuah kelas yang bernama node yang isinya tuh ada deskripsi sama next. Terus di sini ada ini tuh supaya kita nunjuk variabelnya. Selanjutnya kita masuk ke file circular.java. Di sini tuh isinya proses-proses yang bakal dilakukan sama pengguna. Contohnya itu ya tadi nambah nambah tugas, terus ngapus tugas sama nampilin tugas. Terus di sini saya juga ada nambahin deklarasi baru, deklarasi untuk variabel head. Ya masih sama merujuk ke kelas sebelumnya itu kelas node. Terus di sini ada metodenya sama kayak tadi. Terus kita masuk ke fungsi yang pertama yaitu fungsi tambah tugas yang saya kasih nama add test. Di sini ada satu parameter, terus di sini kita buat deklarasi new node yang isinya deskripsi sama next. Terus di sini ada sebuah percabangan yang dimana kita tuh bakal ngecek kalau headnya kosong berarti belum ada data. Jadi di set head sama dengan new node, terus head.next sama dengan head. Kemudian kalau headnya nggak nol, berarti udah ada datanya. Kita bikin new node baru, new node.next sama dengan head.next. Terus head.next sama dengan new node. Terus head sama dengan new node. Sebentar saya kasih gambaran. Nah ini dia. Nah, ini nah tadi kan dijelasin kalau misalnya head sama dengan nol, berarti dia headnya bikin sama aja kayak new node. Jadi dia di dalam ini headnya, terus ini new node juga. Jadi dia bikin head terus new node juga. Terus baru head.next balik ke dirinya sendiri. Kan ini referensinya dia bakal menuju ke dirinya sendiri. Terus kalau enggak new node.next sama dengan head.next. Berarti ini kan misalnya udah ada headnya, terus udah bikin new node baru. Jadi head.next di sini menuju ke depannya atau sebelahnya. Terus kan di sini head.next sama dengan new node, di set lagi. Terus head sama dengan new node, artinya dia pindah ke sini. Kenapa head sama dengan new node? Karena supaya kita tuh tahu gimana akhir dari circular node terakhir dari circular link list ini. Kalau udah terpenuhi, bakalan tampil pesan ini kalau misalnya deskripsinya tuh berhasil ditambahkan.
Gimana cara ngapusnya tuh? Ini dia kontrol. Iya lah. Terus yang kedua ada fungsi remove text. Di sini kita bisa menghapus tas yang udah ada atau menghapus tas yang udah ada. Terus di sini pakai kondisi juga percabangan. Di sini kalau headnya sama dengan nol berarti eh, tugasnya kosong gitu. Terus di sini deklarasi intem sama dengan head.next. Jadi tem ini tuh buat nentuin eh, jadi tem ini tuh fungsinya buat dia supaya pindah-pindah supaya tahu gitu. Traversal namanya. Kan tem di sini head dulu bikin baru. Ini head. Kalau misalnya head sama dengan tem, jadi dia sama temnya di sini, berarti headnya itu nol. Artinya dia tuh kosong gitu. Kita set ke kosong. Terus kalau enggak, head.next sama dengan time.next. Ini head.next. Ini referensinya kita set ke time.next. Berarti ini tuh udah ada lebih dari satu node. Artinya dia kan merujuk ke sini, terus dia tuh bakal merujuk lagi ke sebelahnya. Ini referensinya, ini referensinya, lalu juga referensinya. Beginilah, terus dia bakalan berulang. Kemudian nampilin pesan juga sama kayak tadi. Terus selanjutnya display test. Ini tuh fungsi hanya untuk menampilkan tugas-tugas yang ada. Sama kayak sebelum-sebelumnya, pakai percabangan juga. Diawali dengan ngecek headnya itu kosong atau enggak. Kalau headnya kosong, berarti to-do listnya kosong. Kalau nggak ada, kita bikin time kayak tadi, kita set ke head.next. Berarti ini headnya nih, headnya kita set ke head.next. Berarti ini ada lebih dari satu juga. Bikin dulu. Terus ini kan bakal merujuk ke sini temnya. Terus ada sebuah perulangan yang dimana kalau misalnya temnya enggak sama head.next dia tuh bakal berhenti. Kalau misalnya temnya sama sama kalau temnya itu merujuk ke next head.next berarti dia bakalan terus berulang. Jadi ini temnya di sini terus dia bakalan terus karena di set di line 49 tem sama dengan tem.next. Berarti dia kan dari sini dia bakalan ke sini terus bakalan ke sini gitu sampai di akhir dia bakalan ke sini balik lagi terus karena udah nyampe di awal karena ini tuh sama aja head.next karena di sini headnya. Oke itu aja. Terus yang terakhir dari file utamanya di sini bikin variabel lagi. Terus di sini tuh bagian masuk-masukin datanya aja sih sama manggil-manggil fungsinya. Sekarang, nah ini sih dimulai dari sini sampai sini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.